Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 5 ya, rancangan eksperimen kuasi dengan kontrol grup dan prates ya. Kita akan masuk ke ancaman terhadap validitas internal bila prates tidak setara. Nah, jadi rancangan dengan prates dan kontrol ini ancaman utamanya itu adalah pada validitas internal itu terutama disebabkan oleh keadaan kedua kelompok yang tidak setara gitu. Nah, kondisi yang tidak setara ini antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu mengindikasikan adanya bias dalam seleksi gitu ya. Jadi ini sangat lazim ya, karena ingat di eksperimen kuasi itu tidak ada penugasan acak gitu ya. Jadi prinsipnya penugasan acaknya penempatan individu dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu tidak berdasarkan pengacakan. Jadi ada terpengaruh sistem tertentu di lapangan yang menyebabkan kita tidak bisa membagi individu menjadi kedua kelompok secara acak itu. Nah, salah satu indikator dari adanya kondisi dua kelompok dalam eksperimen itu yang tidak setara adalah adanya perbedaan skor prates ke dua kelompok ini gitu. Nah, kita akan membahas ya, jadi ancaman-ancaman terhadap validitas internal apa saja yang mungkin muncul ya ketika kondisi dua kelompok dalam eksperimen itu, kelompok kontrol, kelompok eksperimen itu tidak setara. Nah, kondisi prates yang tidak setara itu bisa diilustrasikan seperti ini ya. Jadi T itu treatment, C itu kontrol, grup treatment dan grup kontrol. Jadi di sini ada dua grup dan ada dua pengukuran, pretest dan posttest. Pengukuran pertama itu sebelah kiri itu adalah pretest, kemudian sebelah kanan itu adalah posttest. Nah, di sini kita lihat prates tidak setara itu ya, prinsipnya salah satu grup bisa grup treatment atau grup kontrol itu di sini digambarkan pratesnya grup treatment itu lebih tinggi dari grup kontrol. Nah, idealnya seperti ini gitu ya. Pratesnya itu setara di awal ya, tidak masalah di pengukuran kedua ya. Pengukuran kedua itu bisa beragam gitu ya, tapi prinsipnya pratesnya idealnya itu setara seperti ini itu. Paling tidak di pengukuran prates itu tidak ada perbedaan antara dua kelompok itu. Nah, tentu saja kita nggak tahu variabel lainnya gitu ya, karena yang kita ukur pastinya di situ adalah pratesnya itu. Nah, ada beberapa ancaman terhadap validitas internal ya bila prates itu tidak setara. Ya, ini sifatnya semua adalah additive interaktif ya. Masih ingat ya, ancaman terhadap validitas internal yang tidak berdiri sendiri, tapi ada kolaborasi gitu ya. Ada efek dari minimal dua kondisi, dua ancaman gitu ya. Nah, di sini ancaman selection nanti kolaborasinya dengan maturation ya, dengan instrumentation, dengan regression artifacts ya, atau regression to the mean dan history itu. Nah, selection maturation yang pertama, jadi di sini ada perbedaan prates ya antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, yang mengindikasikan adanya perbedaan karakteristik dari partisipan. Jadi
karena pretestnya berbeda tingkatnya tadi, berarti ada karakteristik yang lebih menonjol di salah satu kelompok gitu. Jadi misalnya perbedaan karakteristik ini bisa beragam gitu ya. Jadi misalnya ada perbedaan kompetensi ya, intelijensi, kemudian pengalaman gitu ya. Nah, kalau adanya perbedaan ini itu nanti akan melibatkan juga mempengaruhi ancaman lainnya, yaitu menimbulkan ancaman maturation ini gitu ya. Jadi kalau misalnya pada perbedaan kecerdasan gitu ya, yang mempengaruhi hasil prates, nah pratesnya salah satu lebih tinggi, individu yang memiliki kecerdasan lebih tinggi misalnya pada kelompok eksperimen, berarti partisipan ini gitu, individu ini akan mature lebih cepat gitu ya. Misalnya dia lebih cepat proses belajarnya gitu ya, akselerasi belajarnya itu lebih tinggi gitu ya. Nah, ini akibatnya skor di kelompok eksperimen itu lebih tinggi dari post-test pada kelompok kontrol gitu. Tapi ini bukan diakibatkan dari pelatihannya, tapi karena selectionnya tadi ada bias gitu tuh. Jadi di kelompok eksperimen tadi karena memang intelijensinya sudah lebih tinggi gitu, yang diindikasikan dari prates yang lebih tinggi tadi gitu. Nah, selanjutnya adalah selection instrumentation. Nah, di sini terjadi ketika ancaman seleksi itu berkolaborasi dengan instrumentation gitu ya. Jadi misalnya pada banyak sekali psikologis itu ratingnya itu tidak berimbang gitu ya. Jadi scoringnya itu biasanya itu lebih mudah mendeteksi perubahan pada poin tertentu ya dibanding poin lainnya gitu ya. Jadi penskalaan psikologis misalnya dia biasanya lebih jeli ya, lebih bisa mendeteksi perubahan di bagian tengah atau di bagian rata dibandingkan skor yang ekstrim ya, skor sangat tinggi atau sangat rendah. Ini sangat wajar sekali seperti ini gitu ya. Juga pada achievement test, individu itu bisa berpindah persentil ya hanya dengan perbedaan satu item gitu. Nah, ini apa kaitannya dengan perbedaan prates tadi gitu ya. Jadi kalau jarak perbedaan prates itu semakin lebar, otomatis nanti terkait penskalaan psikologis tadi dia bisa berada pada kategori yang berbeda gitu. Atau pada achievement test dia bisa masuk pada persentil yang berbeda gitu hanya dengan satu item. Jadi karena ada perbedaan prates ini gitu, jaraknya yang tinggi ini akan membuat instrumen itu berbeda, mengidentifikasi dengan berbeda, identifikasinya itu akan berbeda kejeliannya gitu loh. Gitu ya. Jadi makanya di sini ancaman ini lebih berbahaya bila jarak prates antar grup tadi, grup eksperimen dan grup kontrol tadi, jaraknya semakin besar itu semakin berbahaya gitu ya. Juga perbedaan prates post test semakin drastis juga semakin berbahaya gitu. Nah, juga di sini skor rata skor masing-masing kelompok itu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah itu. Jadi ini nanti ada kemungkinan ceiling dan floor effect gitu ya. Jadi pengukurannya itu ancaman instrumennya itu dia sudah mentok tidak bisa mengidentifikasi lebih tinggi lagi atau lebih rendah lagi. Nah, itu ini adalah efek dari perbedaan antar prates itu tadi gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah selection regression ya. Saya pikir ini cukup jelas ya, perbedaan grup yang menyebabkan regresi ke arah rata. Jadi masih ingat regression to the mean itu
ketika ada skor ekstrim ya, itu pasti nanti pada pengukuran kedua ini akan semakin turun atau semakin naik ya, atau pada nilai ekstrim dia akan pada pengukuran kedua akan selalu mengarah ke rata gitu ya, baik itu naik atau turun, kan tergantung nilai ekstrimnya itu ya, ekstrim atas atau ekstrim bawah gitu. Nah, ini sangat relevan karena perbedaan prates ini, kalau pratesnya tinggi itu berarti salah satu grup itu tinggi, berarti otomatis dia nanti akan terpengaruh oleh ancaman regression to the mean. Ini akan menyebabkan ancaman regression to the mean gitu, karena adanya perbedaan tingkat ini tadi gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah selection history ya. Jadi ada kemungkinan peristiwa tertentu terjadi pada salah satu grup ya, di antara prates dan postes ya. Ini contohnya penelitian program kehamilan ya, yang di Sedis, Cook and Campbell ya, dicontohkan ya. Ini penelitiannya Sedis dan Rice ya. Jadi ada program peningkatan kehamilan atau pregnancy outcomes itu memberikan support ke ibu-ibu ya, agar mereka bisa hamil gitu ya. Nah, hasilnya menyatakan bahwa program ini signifikan meningkatkan kehamilan gitu ya. Namun ternyata ibu-ibu yang menjadi partisipan itu juga eligible ya, juga layak untuk mendapatkan atau mengikuti program lain dari pemerintah ya, misalnya program makanan tambahan fasilitas kesehatan gitu ya. Nah, ini titik ancaman historinya di sini gitu ya. Jadi tidak mudah diambil kesimpulan apakah terjadinya peningkatan kehamilan itu akibat dari program kehamilan itu ataukah dari keikutsertaan ibu tersebut dalam program lain gitu, program pemerintah yang lain, dan karena mereka ini eligible untuk ikut itu gitu. Nah, otomatis di sini perlu diadakan identifikasi gitu ya. Nah, baik, itu dulu untuk materi kita. Akan kita lanjutkan ya ke kemungkinan outcome seperti apa gitu ya. Nah, di video selanjutnya silakan selalu cek di sumbernya di chapter 5 bukunya Sedis, Cook and Campbell. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.